Gawat, merah putih, dilarang dikibarkan di PIK. Rocky Gerung, bandingkan era Jokowi dan SBY. Di lain sisi, rakyat melawan. Bocah ingusan, diangkat Erick Thohir jadi komisaris anak usaha Hutama Karya. Oleh karena itu, wahai Bapak Jokowi, dana COVID-19 mengalir kemana? Kenapa ekonomi menjadi lemot? Merah putih, mengapa dilarang dikibarkan? Pengamat politik Rocky Gerung alias RG buka suara terkait adanya pelarangan merah putih dikibarkan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Seperti diketahui, pada Selasa kemarin, 17 Agustus 2021, jagat media sosial dihebohkan dengan keberadaan video sejumlah aparat kepolisian yang melarang ormas untuk mengibarkan bendera Indonesia di Pantai Indah Kapuk, PIK. Nah, Rocky lantas menyoroti hal tersebut dan berpendapat bahwasannya pelarangan tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan tragedi di tahun 98. Sepertinya ada trauma dengan tragedi tahun 98. Itu menandakan masih ada ketegangan sosial, ujar Rocky melalui kanal YouTube pribadinya, seperti dikutip dari terkini.id. Akibatnya, sejumlah aparat melarang pemasangan bendera Indonesia di Pantai Indah Kapuk. Selain itu, Rocky Gerung menyampaikan bahwa fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut sebagai bukti jikalau Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih menghidupkan isu SARA. Oleh karena itu, ia kemudian membandingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, fenomena larangan pengibaran bendera Indonesia tersebut belum pernah terjadi di era pemerintahan SBY. Bukti Jokowi masih hidupkan isu SARA. Zaman SBY tidak ada tuh. Rocky Gerung pun menilai bahwa negara terkesan seperti ingin memanjakan masyarakat Cina, tetapi hanya sebagian kecil yang eksklusif. Negara terkesan terlalu memanjakan sebagian kecil masyarakat Cina, tuturnya. Tidak semua masyarakat Cina memiliki kehidupan yang eksklusif. Yang eksklusif yang dimanjakan negara. Menurut Rocky, hal tersebut telah menunjukkan sikap kurang ajar negara kepada masyarakat etnis Tionghoa. Negara ini kurang ajar sambil memelihara ketegangan yang memeras etnis Cina yang eksklusif. Pungkas Rocky Gerung. Di lain sisi, lihatlah, wahai Pak Jokowi, mengapa anak ingusan diangkat Erick Thohir jadi komisaris anak usaha Hutama Karya? Enak ya, anak bau kencur, gampang saja dapat jabatan komisaris di anak perusahaan BUMN. Emang tak ada lagi yang lebih pintar dan berpengalaman untuk jadi komisaris independen ya? Kata netizen. Banyak sih, tapi mereka dekat gak dengan penguasa? Erick Thohir bilang mau bersih-bersih BUMN. Kirain bersih-bersih mau efisiensi biar maju. Taunya ganti orang pendukung Pak Jokowi. Aduh, menyesal, sudah banyak berharap. Kata netizen lain. Artis sinetron Ricky Hilnadi Pratama atau dikenal dengan Ricky Harun diangkat menjadi komisaris independen PT HK Metal Hutama Tbk HKUM yang merupakan anak usaha badan usaha milik negara BUMN sektor konstruksi PT Hutama Karya Persero. Dalam paparan publik emiten manufaktur yang dipublikasikan dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia BEI tertanggal 16 Agustus ini, nama Ricky masuk dalam jajaran komisaris perusahaan. Kabar pengangkatan sebagai komisaris independen PT HK Metal Hutama Tbk juga dibagikan dalam akun Instagram pribadi milik Ricky Harun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk jabatan sebagai komisaris independen di PT HK Metal Hutama Tbk HKMU. Ujarnya dikutip dari Instagram Rabu 18 Agustus. Dia pun meminta dukungan dan doa dari masyarakat atas jabatan yang baru diterimanya itu. Semoga saya bisa amanah dan bisa memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Amin. Doain ya, teman semua, ucapnya.
Sekedar informasi, pria kelahiran 34 tahun silam di Bandung ini merupakan anak sulung dari model terkemuka Donna Harun. Karir Ricky di layar kaca dimulai saat bermain sinetron Inikah Rasanya di tahun 2003 dan pernah juga berperan di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Lama tak terlihat di layar kaca, kini Ricky melebarkan sayapnya di dunia konstruksi dengan masuk dalam jajaran komisaris PT Hakam Metals Utama. Oleh karena itu, wahai Pak Jokowi, periksalah anak buahmu. Dana COVID-19 mengalir kemana? Ekonomi kok lemot? Tahun 2021, total anggaran penanganan virus corona baru COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PEN naik menjadi 744,75 triliun rupiah. Ini disebut dana COVID-19 atau dana untuk penanganan COVID-19. Katanya, dana ini dibagikan kepada perusahaan di sektor kesehatan, dunia usaha, UMKM, BUMN, hingga bansos. Dana sedemikian besar, namun seperti netes di tanah yang kering, tak bisa berbuat cocok tanam. Mungkin bukan pengibaratan yang tepat, karena tidak ada dana itu untuk petani. Jadi, ini adalah mega proyek jumbo, mega proyek COVID-19 dengan semua turunannya. Belum pernah dalam sejarah Indonesia mengalokasikan dana sebesar itu untuk satu proyek. Namun kali ini, atas nama darurat COVID-19, APBN dihamburkan, dibagi-bagikan kepada semua pihak yang terlibat dan terkena dampak COVID-19. Meskipun sampai sekarang, pemerintah enggan mengumumkan by name, by address, siapa yang terima dana jumbo tersebut. 2 tahun sudah APBN dibelanjakan untuk COVID-19 dalam jumlah jumbo. Tahun 2020 senilai 677 triliun rupiah dan tahun 2021 senilai 744 triliun rupiah. Jadi, anggaran COVID sudah dialokasikan sebanyak 1.421 triliun. Besar sekali. Jika dana ini dibagikan rata kepada semua penduduk miskin di Indonesia, yakni 27 jiwa, maka masing-masing orang mendapat 52 juta rupiah per orang. Jika dibagi rata kepada semua rumah tangga di Indonesia, maka masing-masing kepala keluarga mendapat 21 juta. Jika dibagikan kepada semua orang yang kena COVID, maka masing-masing penderita menerima 3,8 juta jiwa. Maka masing-masing menderita COVID-19 mendapatkan 367 juta per orangnya. Ini bukan cara menghitung yang lazim, hanya untuk menggambarkan betapa besar uang untuk mengelola virus COVID-19 ini. Jumlah ini akan semakin besar karena pemerintah sudah oke berdampingan dengan COVID-19. Uang banyak. Pemerintah sekarang jelas kurang uang. Sebelum COVID-19 datang, pemerintah sudah kekurangan uang. Penerimaan sumber daya alam minim. Penerimaan pajak minim. Di masa COVID, bukan saja minim, tapi penerimaan terus menurun signifikan. Wajar, selama ini ekonomi dan pendapatan negara ditopang oleh belanja masyarakat. Ketika masyarakat tidak ada uang yang dibelanjakan, maka otomatis penerimaan pajak dan non-pajak negara berkurang dan menurun. Seiring masyarakat, uang belanjanya akan menipis. Maka, pemerintah berhutang. Inilah kesempatan yang banyak ditunggu-tunggu kalangan pengambil kebijakan, yakni bisa berhutang besar. Sebelum COVID, hutang hanya dibatasi 3% GDP. Sekarang, di era COVID, bisa di atas 3% GDP, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Maka, digunakanlah sebagai kesempatan untuk mengambil hutang sebesar-besarnya. Alasannya, menyelamatkan ekonomi. Tahun 2021, pemerintah mengambil hutang 1.177 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, senilai 1.220 triliun rupiah. Jadi, selama 2 tahun tambahan hutang dengan alasan COVID-19 mencapai 2.397 triliun rupiah. Ini tambahan hutang yang sangat banyak. Luar biasa banyak. Coba kita bandingkan.
sampai dengan akhir pemerintahan SBY, menurut data BI, surat hutang negara atau SUN senilai 1.101 triliun rupiah. Jadi, tambahan hutang pemerintahan Jokowi setara dengan 2 kali seluruh SUN yang pernah dibuat sejak berdirinya Republik Indonesia sampai dengan masa pemerintahan SBY. Jika dibandingkan dengan seluruh hutang pemerintah termasuk hutang luar negeri, pemerintah sampai dengan akhir masa pemerintahan SBY, maka hutang pemerintah Jokowi di masa COVID hampir setara dengan seluruh hutang luar negeri dan hutang dalam negeri pemerintah sejak Republik ini berdiri. Uang tetap uang. Namanya uang jika memang ada dan dilarikan ke ekonomi, maka ekonominya akan bergerak. Dulu, utang diambil konon untuk menggerakkan ekonomi, dialirkan dalam proyek-proyek pemerintahan, kerjasama pemerintahan dengan swasta, dialirkan dalam subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Intinya, uang APBN dialirkan, maka ekonomi akan menggeliat. Ekonomi hidup, uang belanja rakyat banyak. Namun, kalau ekonomi tidak bergerak, maka ada 2 kemungkinan, uangnya tidak dialirkan, atau kemungkinan kedua uangnya diembat orang dan disimpan di suatu tempat di rekening-rekening yang tersembunyi. Sebab kalau masih disimpan di bank negara dalam negeri, maka bank akan menyalurkan ke masyarakat untuk bermacam investasi dan kredit konsumsi. Nah, uang COVID-19 dari APBN yang besar ini kok tidak mengalir sebagaimana mestinya? Kalaulah memang uangnya tidak disalurkan secara sengaja, lalu uang ini disimpan di mana? Oleh pemerintah. Tapi kalau uang ini sudah disalurkan namun tidak sampai ke sasaran, lalu siapa yang embat dan disimpan di mana? Bukankah sekarang era digitalisasi, orang yang sudah dan belum vaksin saja bisa diketahui dari perangkat digital katanya? Mana mungkin urusan uang tidak bisa dicek dengan perangkat digital? Inilah yang menjadi tugas pemerintah, agar membuka akses masyarakat untuk memperoleh data uang COVID-19 disalurkan kemana saja. Mulai dari pasien COVID, sudah mendapat bantuan berapa masing-masing jiwa, nama dan alamat mereka di mana, rumah sakit sudah disalurkan berapa, untuk belanja vaksin ke masing-masing perusahaan berapa, belanja obat juga demikian, belanja alkes, belanja alat tes dan lain sebagainya. Semua data yang terdigitalisasi sudah pasti akan dapat dimonitor masyarakat. Ini baru namanya inklusif. Sistem anggaran yang super inklusif. Bukan hanya DPR yang berhak tahu, tapi juga seluruh rakyat. Nanti, kalau pemerintah benar-benar sudah kere dan susah dapat uang, maka masyarakat bisa tolong pemerintahnya. Kalau mau main petak umpet begini dengan rakyat, ya susah.